96,4 FM Radio Kota Santri, media informasi, aspirasi, dan edukasi Anda dipancarluaskan dari kawasan Kajen. Selamat siang mitra RKS, Lala Fadila, senang sekali bisa hadir kembali temani Anda siang ini di topik kita. Nah, topik kita kali ini ada yang spesial. Kita akan membahas digitalisasi penyiaran menjelang EISO 2022. Dan untuk membahas ini Lala sudah hadirkan narasumber istimewa kita. Ada Bapak Isdianto, Koordinator Bidang Kelembagaan dari KPID Jawa Tengah. Selamat siang, Pak. Selamat siang Mbak Lala. Ya. Selamat siang kepada seluruh pendengar Radio Kota Santri 96,4 FM dimanapun berada. Alhamdulillah baik ya Pak, kabar ya? Alhamdulillah hari ini sehat semuanya kita ya. Alhamdulillah. Ya Bapak Isdianto ini jauh-jauh dari Semarang ke sini ya Pak. Iya ya? betul. Semoga nanti selama 1 jam ke depan kita bisa berbagi informasi kepada mitra RK semua ya. Dan untuk membahas digitalisasi penyiaran menjelang EISO 2022 seperti apa? Apakah itu EISO 2022 mitra RKS? Untuk Anda yang mungkin ingin bertanya bisa SMS juga ya ke nomornya RKS atau bisa juga telepon di 381293. Tapi kita bahas selanjutnya di topik kita ini sesaat lagi setelah lagu berikut ini. Kembali di topik kita, mitra RKS masih bersama Lala Fadila dan Bapak Isdianto. Yang sebelum kita ke pertanyaan, kita yang belum kenal dengan Bapak Isdianto. Bapak Isdianto ini dari apa? Dari penyiaran itu semua lembaga penyiaran sudah meninggalkan yang tadi, yang analog tadi itu, beserta seluruh perangkatnya, baik itu pemancarnya, semua yang terkait itu berhenti. Jadi itu menjadi barang yang sudah tidak terpakai lagi. Mitra, kita kembali di topik kita dan ternyata waktunya sudah hampir jam 12 ya. Kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya Pak Isdianto. Peran pemerintah dalam mengawasi konten di TV digital sebaiknya ini seperti apa Pak? Dan bagaimana dengan persaingan konten pada TV digital untuk lembaga penyiaran Pak? Ya, ini yang juga pertanyaannya perlu diluruskan. Ya. Jadi dalam konteks penyiaran itu yang mengawasi konten televisi maupun radio itu adalah KPID, bukan pemerintah. Nah, ini bedanya dengan undang-undang sebelumnya, di mana memang ada hegemoni pemerintah terhadap media massa. Nah, tentunya KPID juga perlu dilandasi dengan regulasi yang lebih komprehensif lagi. Ketika memasuki era digital ini, tidak sekedar regulasi yang sudah ada di dalam undang-undang penyiaran sekarang, Undang-Undang 32 tahun 2002. Karena ya tadi bahwa terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam hal penyiaran, termasuk diantaranya kontennya ini. Sementara undang-undang yang ada masih sebatas mengatur yang terkait dengan penyiaran analog. Ini sudah bermigrasi ke digital. Kita belum tahu, tapi yang jelas bahwa undang-undang penyiaran harus segera direvisi untuk menyesuaikan keadaan agar ketika analog switch off itu dijalankan, maka undang-undang ini sudah dirubah berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat oleh Komisi 1 DPR RI. Kalau tidak, nanti akan kepontal-pontal. Apa yang menjadi dasar pengawasan isi siaran yang dilakukan oleh KPID, sementara suasana sudah berubah dari analog ke digital. Yang terpenting adalah bahwa regulasi yang harus diterapkan oleh KPID itu, yang itu muaranya adalah undang-undang penyiaran, yang jelas harus bisa mengedepankan edukasi kepada masyarakat. Meskipun beragam konten, tetapi nuansa penyiaran harus mengedepankan edukasi kepada masyarakat, memberikan informasi yang bisa mencerahkan publik, tidak membingungkan publik. Nah, ini juga penting. Banyak konten kemudian arah fungsi dari penyiarannya bergeser, maka akan terjadi kebingungan di tingkat publik secara masif. Ini tidak boleh terjadi.
apapun isi siarannya harus bisa memberi pencerahan kepada publik. Hiburannya pun hiburan yang harus menyehatkan. Kemudian yang paling penting adalah fungsi sebagai perekat sosial itu harus dipertahankan di dalam undang-undang penyiaran nanti. Karena undang-undang Cipta Kerja nggak mengatur soal ini, soal kontennya. Nah, maka revisi terhadap undang-undang penyiaran menjadi sangat mutlak untuk dilaksanakan. Sehingga dengan adanya koridor-koridor itu, maka masyarakat tetap akan tercerahkan dan memiliki integritas yang dibangun melalui media. Ini sangat penting sekali. Misalnya undang-undang itu, tujuan undang-undang penyiaran adalah terbinanya watak dan jati diri masyarakat yang beriman dan bertakwa. Targetnya adalah memiliki watak yang beriman dan bertakwa. Sementara tidak ada siaran dari lembaga penyiaran itu yang terkait dengan siaran agama misalnya. Bagaimana bisa terbentuk watak jati diri yang beriman dan bertakwa? Ini korelasi ini yang harus kita bangun. Dan tentunya dibutuhkan kepiawaian, keberanian dari komisioner KPID di dalam menegakkan isi siaran. Kalau memang itu melenceng ya harus tegas, kita kasih sanksi. Mitra, masih di topik kita dan tadi sempat terjeda azan ya, dan mungkin ada yang belum selesai dijelaskan ini berkaitan dengan mengawasi konten ya Pak. Monggo Pak dilanjutkan. Iya, pengawasan konten itu murni, itu merupakan ranahnya KPID. Memberi sanksi administratif itu juga murni ranahnya KPID. Jadi tidak ada lembaga manapun yang bisa menjatuhkan sanksi administratif selain KPID. Nah, makanya KPID memang harus betul-betul menunjukkan kewibawaan yang tinggi di dalam mengatur penyiaran itu. Jangan sampai KPID diremehkan oleh lembaga penyiaran, itu berbahaya sekali. Karena dampaknya akan membahayakan kepentingan publik. Nah, di tengah kesemarakan konten nanti itu, maka pengaturannya juga harus tegas. Kalau sekarang itu ada yang namanya P3SPS. Apa itu Pak? Itu sebagai kitab sucinya penyiaran, pedoman perilaku dan standar program siaran. Isinya apa aja Pak? Nah, isinya yaitu mengatur hal-hal yang boleh disiarkan, boleh diproduksi, dan yang tidak boleh disiarkan ataupun diproduksi. Aturan-aturan Pak? Iya, aturan-aturan itu dikeluarkan oleh KPI bersama masyarakat penyiaran. Jadi pedoman perilaku penyiaran itu mengatur hal-hal yang boleh dan tidak boleh ketika memproduksi isi siaran. Iya. Nah, yang standar program siaran itu yang ketika disiarkannya dan didengar oleh publik itu juga diatur di situ. Maka ini harus benar-benar bisa ditegakkan. Karena P3SPS itu memang mengedepankan bagaimana tata kelola penyiaran yang santun, yang menghargai nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, yang mendesain semangat persatuan dan kesatuan di tengah kemajemukan kita ini, dan juga semangat untuk bisa mengembangkan usaha secara beretika. Ini yang menjadi pedoman kerja KPID. Jadi kita menjatuhkan sanksi itu dasarnya adalah P3SPS. P3SPS ini turunan dari Undang-Undang Penyiaran, sehingga hierarkinya begitu. Ya, Mitra kayaknya masih sangat menarik sekali dan masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan Pak, tapi karena waktunya sempit ya Pak. Jadi kita ke satu pertanyaan lagi Pak, pertanyaan terakhir. Bagi pemerintah sendiri, apa peran dan juga manfaat KPI sebagai lembaga pengawasan di era digital yang akan segera diberlakukan ini Pak? Nah, itu sangat strategis sekali. Karena KPI adalah representasi dari masyarakat tentang penyiaran. Baik buruknya penyiaran itu sangat tergantung dari KPI-nya. Kalau masyarakat terkena dampak negatif penyiaran,
sementara KPID diam saja, maka KPID yang bersalah. Karena kita berkewajiban melindungi masyarakat. Cuma memang KPID itu jumlahnya kan relatif personilnya terbatas. Hanya 7 orang di setiap provinsi. Kalau di pusat ada yang namanya KPI pusat. Itu komisionernya 9 orang. Sehingga tidak mungkin bisa misalnya Jawa Tengah mengcover seluruh masyarakat Jawa Tengah yang sekitar 40 juta jiwa itu. Terlalu banyak ya Pak? Iya, maka di situ KPI di Jawa Tengah itu membangun kerjasama dengan masyarakat agar masyarakat ikut terlibat di dalam pengawasan isi siaran. Kita membentuk kelompok-kelompok masyarakat ini, termasuk di UIN kita juga bekerja sama. Kita latih mahasiswa untuk bisa menjadi pengawas siaran yang efektif. Nah, misalnya ketika mahasiswa kita latih itu menemukan pelanggaran isi siaran, misalnya di stasiun televisi apa, misalnya Indosiar begitu ya, misalnya saja ini Indosiar, program siarannya apa saat itu, jam tayang kapan itu, kemudian data-data itu harus dirangkum, kemudian hasil dari temuan-temuan yang mungkin banyak itu dikirim ke kita, ke KPID. Maka tugas KPID untuk menindaklanjuti rangkuman dugaan pelanggaran penyiaran yang dilaporkan oleh kawan-kawan mahasiswa misalnya itu. Kita akan melihat apakah ini memang betul ada isi pelanggaran. Itu ada kajian-kajian di KPID. Nah, ketika itu betul-betul kajiannya oke pelanggaran, langsung kita menjatuhkan sanksi. Kita panggil lembaga penyiarannya, ini kesalahanmu di sini, jatuhkan sanksi. Itu sebagai upaya agar lembaga penyiaran itu benar-benar bisa menjalankan isi siarannya sebaik mungkin, memproduksi siaran yang sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh kita dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan kesenangan masyarakat. Sudah detail sekali untuk mengawasi konten-konten yang ditayangkan ya Pak. Nah, kira-kira begitu ya. Nah ini Pak, tadi sudah banyak sekali yang dijelaskan oleh Bapak Isdianto ya Pak. Sebenarnya masih ingin bertanya lagi Pak, tapi karena waktunya sudah habis, jadi saya meminta statement closing Pak. Kalau waktunya ditambah bisa enggak? Sampai jam 1 Sampai jam 1. Gimana? Yang lain enggak? Yang lain. Oh iya, enggak apa-apa. Pak. Ya, saya kira memasuki digitalisasi penyiaran ini yang akan efektif berjalan mulai November tahun 2022 diperlukan kesiapan dari semua pihak. Kalau masyarakat, ayo kita siapkan TV kita yang masih analog agar membeli set-top box. Itu sebagai sarana untuk bisa menikmati siaran digital. Kalau masyarakat miskin, itu akan diberi secara gratis oleh penyelenggara pemegang multiplexing. Itu kewajiban sepanjang itu memang miskin. Nah, bagi masyarakat yang penyelenggara penyiaran ini ya, maka perlu kesiapan menghadapi bisnis baru di dunia penyiaran. Karena ini baru akan pertama kali terjadi di Indonesia, meskipun sudah banyak negara-negara yang sudah melaksanakan penyiaran digital ini, terutama pada aspek kesiapan investasinya. Kalau di analog tidak ada sistem sewa, sepanjang sudah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran, maka memiliki otorita untuk menyelenggarakan penyiaran. Tetapi ini IPP yang ada itu sudah tidak berlaku lagi, termasuk seluruh perangkat tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah harus izin baru untuk dalam penyelenggaraan penyiaran dengan sistem sewa kepada pemegang multiplexing. Nah, ini yang perlu disiapkan sebaik mungkin. Yang terpenting meskipun ini era digital, semangat untuk memberi pencerahan kepada masyarakat harus dinomorsatukan, sehingga siarannya betul-betul
merupakan siaran yang diharapkan oleh masyarakat karena ada nilai-nilai idealisme yang tinggi, ada nilai-nilai karakter dalam membangun kepribadian masyarakat dan sebagainya. Ini yang tetap kita harapkan dari kawan-kawan lembaga penyiaran. Demikian Mbak Lala dan seluruh pendengar Radio Kota Santri yang telah mengikuti dialog berkisar pada persiapan penyelenggaraan penyiaran digital ini, sehingga KPI Jawa Tengah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Radio Kota Santri yang telah memfasilitasi siaran ini. Begitu Mbak Lala. Ya, terima kasih Pak Isdianto dari KPIJ Jawa Tengah, dan begitu mitra RKS pada kita mengenai digitalisasi penyiaran menjelang ASO 2022. Yang mana saat ini digitalisasi penyiaran sedang berjalan dengan mengalihkan format media dari bentuk analog menjadi bentuk digital. Terima kasih untuk Bapak Isdianto sudah hadir. Sama-sama. Semoga bisa hadir kembali kawan-kawan ya Pak ya. Siap diundang oleh LPPL Radio Kota Santri. Iya. Dan mitra RKS karena waktunya sudah habis, Lala Fadil harus pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.